Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan biaya-biaya apa aja yang akan timbul pada saat kita melakukan transaksi jual beli, berapa besaran biaya-biaya tersebut, dan contoh transaksi jual dan beli. Secara garis besar, semua biaya-biaya transaksi saham telah digabung oleh pihak sekuritas kepada investor dalam bentuk broker fee atau komisi broker, yang meliputi biaya transaksi atau levy, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan atau PPh 21. Dari rekomendasi sekuritas yang saya sarankan di video saya sebelumnya, kita dapat melihat sekuritas-sekuritas tersebut memiliki broker fee yang berbeda-beda, seperti Indo Premier dengan transaksi beli sebesar 0,19% dan transaksi jual sebesar 0,29%. Untuk Mirai Sekuritas dengan transaksi beli sebesar 0,15% dan transaksi jual sebesar 0,25%. Untuk Ajaib Sekuritas dengan transaksi beli sebesar 0,15% dan transaksi jual sebesar 0,25%. Dan yang terakhir, untuk Stockbit Sekuritas dengan transaksi beli sebesar 0,10% dan transaksi jual sebesar 0,2%. Masing-masing sekuritas memiliki kelebihan dan kekurangan. Di video selanjutnya saya akan bahas lebih detail untuk masing-masing sekuritas dan pengalaman menggunakan sekuritas-sekuritas tersebut. Sebenarnya biaya broker sudah mewakili semua biaya yang terjadi pada transaksi jual dan beli saham. Namun bagi kalian yang penasaran berapa rincian biaya broker tersebut dan kenapa sekuritas memberikan broker fee yang berbeda-beda, mari kita bahas di sini. Yang pertama adalah biaya transaksi atau levy. Levy merupakan biaya transaksi yang dikenakan kepada investor setiap melakukan transaksi jual beli saham atas penggunaan jasa atau fasilitas transaksi bursa. Besarnya levy tersebut adalah 0,04% dari nilai transaksi hingga artikel ini diterbitkan. Besaran transaksi tersebut untuk BEI sebesar 0,01%, KSEI 0,01%, biaya clearing KPEI 0,01% dan ditambah dana jaminan KPEI sebesar 0,01%. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pungutan yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari setiap transaksi sebuah barang atau jasa. Transaksi pajak yang dikenakannya berupa tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Pada transaksi jual beli saham, tarif yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah 0,03% dari jumlah transaksi. Yang ketiga adalah pajak penghasilan atau PPh 21. Pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak tersebut dikenakan saat transaksi penjualan saham saja. Adapun jenis pajak yang dikenakan pada saat transaksi saham adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final atau dibayarkan melalui pihak sekuritas yang besarnya 0,1% dari nilai bruto transaksi. Selanjutnya, saya akan berikan contoh transaksi berikut dengan perhitungannya, dengan fee beli sebesar 0,15% dan fee jual sebesar 0,25%. Misalnya, seorang investor, kita sebut saja si A, membeli 10 lot saham PT Bank BRI, BBRI, di harga Rp4.000 per lembar saham. Dengan fee transaksi beli sebesar 0,15%, maka perhitungannya sebagai berikut. Transaksi beli untuk 10 lot dikali 100 lembar dikali Rp4.000 sama dengan Rp4 juta. Broker fee 0,08% dikali 4 juta sama dengan Rp3.200. Levy sebesar 0,04% dikali 4 juta rupiah sama dengan Rp1.600. PPN sebesar 0,03% dikali 4 juta sama dengan Rp1.200. Jadi total dana yang dibayar yaitu Rp4.006.000. Setelah harga saham BBRI si A naik menjadi Rp4.500 per lembarnya dan si A merasa sudah untung, maka dijuallah saham tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Transaksi jual 10 lot dikali 100 lembar dikali Rp4.500 sama dengan Rp4.500. Broker fee sebesar 0,08% dikali Rp4.500 sama dengan Rp3.600. Levy sebesar 0,04% dikali Rp4.500
menjadi Rp1.800. PPN sebesar 0,03% dikali Rp4.500 sama dengan Rp1.350. PPh final 0,1% dikali Rp4.500 sama dengan Rp4.500. Jadi total dana yang diterima adalah Rp4.488.750. Dari contoh di atas, kalian dapat simpulkan berapa besar minimal keuntungan sebelum menjual saham kalian agar tidak rugi dalam transaksi beli maupun jual pada saham. Sebagai informasi tambahan, dilansir dari CNBC News bahwa Ditjen Pajak saat ini tengah mengkaji adanya biaya materai Rp10.000 pada transaksi akumulasi di atas 10 juta per trade confirmation. Artinya, jika transaksi kita lebih dari 10 juta per hari, maka akan dikenakan biaya materai Rp10.000. Dan aturan baru ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat sekitar bulan Maret 2022. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, pertama, setiap sekuritas akan menawarkan fee yang berbeda-beda dan kalian harus bijak dalam memilih sekuritas tersebut. Yang kedua, dengan adanya contoh perhitungan di atas, kita dapat menghitung besaran fee pada setiap transaksi. Yang terakhir, dalam waktu dekat akan ada penambahan biaya materai Rp10.000 per trade confirmation dengan total transaksi per hari di atas Rp10 juta. Di kolom komentar silakan usulkan topik apa yang mau dibahas duluan ya. Thank you for watching, tolong like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe ya.